Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar kalian hari ini nih? Semoga kalian sehat selalu dan rezekinya lancar ya, amin. Sebelumnya gue makasih banget nih karena kalian udah mau mampir dan klik video ini sehingga video ini udah jadi tontonan kalian di hari ini. Oke, kali ini gue bakal nge-review sebuah film Korea nih. Film kali ini berjudul Pawn yang merupakan sebuah film drama keluarga Korea Selatan tahun 2020. Film ini menceritakan tentang dekolektor yang akhirnya terjebak untuk merawat jaminannya sendiri, yaitu seorang anak kecil yang ternyata lama-kelamaan membuatnya menyayanginya seperti anak sendiri. Dan nonton film ini tuh kalian harus bener-bener nyiapin tisu guys. Penasaran sama jalan ceritanya kan? Langsung aja kita check it out. Film ini diawali dengan memperlihatkan Park Sung-hee, seorang penerjemah bahasa Mandarin dari Korea, bersiap mengikuti rapat KTT antara Cina dan Korea Selatan. Sampai akhirnya dia menerima panggilan dari Paman Jong-bae bahwa dia menemukannya. Dengan terburu-buru nih ya, Sung-hee langsung pulang ke Korea Selatan hari itu juga. Scene pun kemudian berganti di Incheon, Korea Selatan tahun 1993. Di mana ada dua orang dekolektor bernama Do Seok dan Jong Bae sedang mencari seorang wanita bernama Myung Ja untuk menagih hutang. Saat sudah bertemu dengan Myung Ja nih ya, mereka langsung mengambil anaknya yang masih kecil untuk jadi jaminan. Myung Ja pun mencoba mencari uang untuk menebus anaknya nih, mulai dari tempat suaminya bekerja sampai akhirnya dia menelpon seseorang yang dia panggil paman. Namun belum sempat membayar hutangnya besok pagi nih ya, si Myung Ja ini malah ditangkap kepolisian karena dia seorang imigran ilegal. Anak Myung Ja pun hanya bisa menangis nih, dan keesokan harinya saat hendak mengembalikan anak itu pada ibunya, si anak itu justru kabur dari dalam mobil Do Seok. Do Seok dan Jong Bae pun tak berhasil nih menemukan anak itu. Anak itu kemudian pergi ke tempat di mana dia pernah tinggal bersama ibunya. Dan ternyata guys, anak itu sendiri merupakan Sung-hee pada waktu kecil, dan hari berikutnya si Do Seok ini menemui Myung Ja di biro keimigrasian. Myung Ja kemudian mengatakan bahwa Sung-hee akan diadopsi dan pamannya bernama Byung-dal akan menebusnya. Di sisi lain, Sung-hee yang masih kecil justru mencoba untuk hidup mandiri dan bertahan dengan keadaannya dan mencoba untuk mencari ibunya nih. Sung-hee pun luntang-lantung di jalanan sampai akhirnya dia ditangkap orang jalanan, namun Do Seok menyelamatkannya. Dan mau tidak mau si Do Seok ini harus merawat Sung-hee. Ketika tinggal di rumah Do Seok dan Jong Bae nih ya, si Sung-hee ini melakukan semua pekerjaan rumah dengan baik. Mereka kemudian mengajak Sung-hee jalan-jalan ke Seoul nih. Mereka juga membuat Sung-hee bisa melakukan hal apa yang dia mau. Sebenarnya guys, walaupun mereka itu menagih hutang, tapi mereka itu sebenarnya baik kok. Bahkan nih ya, mereka sampai kehabisan uang hanya untuk membuat si Sung-hee senang. Malam harinya saat merayakan perpisahan nih ya, Sung-hee merasa sedih karena harus berpisah dengan Do Seok dan Jong Bae. Keesokan harinya, Do Seok pun bersiap untuk menyerahkan Sung-hee pada pamannya yang bernama Byung-dal. Dan tak berapa lama, paman Sung-hee pun datang dan menjemputnya. Namun si Sung-hee ini seperti ketakutan karena tidak mengenal orang itu. Akhirnya mereka pun pergi nih, dan ternyata kecurigaan Do Seok terjadi setelah beberapa hari tidak ada kabar dari Sung-hee. Dia pun mencoba menemui Byung-dal nih dan menanyakan tentang Sung-hee. Ternyata guys, Byung-dal ini menjual Sung-hee ke orang lain. Hari berikutnya, Do Seok pun mencoba untuk mencari Sung-hee nih. Di sisi lain, ternyata si Sung-hee ini dipekerjakan oleh seorang wanita di tempat hiburan malam. Di sini tuh gambarin walaupun si Sung-hee ini anak kecil tapi dia bener-bener pekerja keras. Salut gue sama dia asli. Malam harinya saat wanita itu sibuk bekerja, si Sung-hee ini mencoba mengirimkan pesan suara pada ibunya. Dan saat bekerja nih ya, si Sung-hee ini tak sengaja terkena pecahan kaca karena salah satu pelanggan yang ngamuk. Sung-hee pun terluka dan kemudian dia menangis. Namun akhirnya Sung-hee dapat menelpon Do Seok. Do Seok yang menerima panggilan dari Sung-hee nih ya langsung bergegas mencari alamat yang diberikan si Sung-hee. Dia pun segera menjemput Sung-hee dengan Jong Bae. Dan di sini pokoknya kalian siapin tisu ya, karena siap-siap aja nangis kalian itu. Do Seok pun kemudian mencekik wanita yang memperkerjakan Sung-hee dan memarahinya. Mereka kemudian pergi kembali ke rumah nih. Di sisi lain ya, Do Seok juga harus mencari uang untuk menebus si Sung-hee pada wanita itu. Scene pun kemudian berganti di masa Sung-hee dewasa nih. Jong Bae dan Sung-hee pergi ke rumah sakit untuk menemui Do Seok yang sedang terbaring lemah. Namun ternyata pasien itu bukanlah Do Seok. Loh, emang di masa depan Do Seok kemana kak? Sabar. Dengerin aja dulu ceritanya, pasti nanti bakal tahu kok. Kembali lagi ke masa lalu nih, di mana Do Seok mencoba untuk mengobati luka Sung-hee kecil, namun biayanya sangat mahal.
Seok juga mencoba untuk menyekolahkan Sungi, namun terhalang karena status kewarganegaraannya Sungi yang bukan anak Korea Selatan. Namun pada akhirnya dengan segala usaha yang ada, Sungi berhasil sekolah dan dia juga termasuk pandai di dalam sekolahnya. Waktu pun terus berlalu nih, sampai akhirnya Sungi tumbuh menjadi remaja cantik dan cerdas. Ternyata guys, di waktu ini tuh ibunya Sungi juga mencoba untuk menemuinya, namun dia merasa malu karena Seok berhasil menjadi sosok orang tua yang baik. Suatu hari Sungi yang sudah menjadi mahasiswi pulang dalam keadaan mabuk nih karena telah berkencan dengan seorang pria. Pria itu pun langsung diinterogasi oleh Seok dan Jungbae nih. Tak berapa lama si Seok ini menerima kabar bahwa Myungja sakit dan ingin bertemu dengan Sungi. Keesokan harinya Sungi dan Seok pun pergi ke Cina untuk menemuinya. Jadi guys, kenapa waktu kecil itu sangat sulit bagi Sungi sekolah? Karena sebenarnya status kewarganegaraannya dia itu adalah Cina karena ibunya adalah orang Cina. Next, mereka pun akhirnya bertemu nih setelah sekian lama. Siap-siap nangis lagi pokoknya di sini guys. Setelah itu Myungja pun meminta Seok untuk menemukan ayahnya Sungi yang ternyata belum meninggal guys. Setelah tinggal beberapa hari, Seok dan Sungi pun kembali pulang ke Korea Selatan nih. Dan di sisi lain ya, Seok mencoba mencari ayah Sungi. Sedangkan Sungi sendiri diam-diam melakukan pekerjaan agar bisa membelikan sepatu baru untuk Seok. Dan pada suatu malam nih ya, Seok mengajak Sungi keluar untuk bertemu ayahnya. Seok pun pulang dan membiarkan mereka menghabiskan waktu bersama. Tak berapa lama si Sungi ini menelepon dan memanggilnya apa atau ayah pada si Seok. Dan hal itu sangat membuat Seok senang nih. Saat di dalam perjalanan menjemput Sungi, ternyata Seok mengalami kecelakaan dan itulah terakhir kali si Sungi melihat Seok. Jadi guys, kenapa si Seok ini bisa kecelakaan itu karena dia mempunyai penyakit di bagian otaknya gitu yang mengganggu penglihatannya gitu. Dan scene kembali lagi ke masa sekarang nih, dimana saat berada di dalam mobil bersama Jungbae, si Sungi ini teringat sesuatu dan menyuruh Jungbae kembali ke kantor polisi. Sorry maksud gue Jungbae ya, bukan Jungbae. Biasalah nama Korea itu emang agak gimana gitu kalau diucapin. Sungi kemudian meminta polisi untuk mencari nama Sungbo, nama yang diberikan Sungi untuk Seok pada saat dia masih kecil. Karena nih ya, pada saat Sungi mencari nama Seok itu udah nggak ada namanya di dalam administrasi negara si Korea Selatan itu. Dan ternyata bener guys, dengan mencari nama Sungbo, polisi akhirnya menemukannya walau belum yakin itu adalah orang yang dicari Sungi apa bukan. Sungi dan Jungbae pun kemudian pergi ke tempat yang ditunjukkan polisi nih. Mereka pun akhirnya bertemu, namun Seok ternyata tidak mengingat mereka sama sekali. Namun walau begitu nih ya, si Sungi dan Jungbae pun tetap membawa si Seok kembali dan merawatnya sampai sembuh. Mereka pun kemudian berpelukan. Film pun berakhir dengan menunjukkan kilas balik saat Sungi masih kecil dan bertanya apa itu jaminan. Dan setelah itu ternyata Seok juga menjadi pendamping pengantin bagi Sungi dewasa. Dan akhirnya mereka foto bersama nih ya. Happy ending deh. Dan perlu kalian tahu juga ya, kenapa Sungi ini begitu berusaha untuk mencari si Seok. Karena semenjak kecelakaan itu, dia sudah tidak bertemu dengan Seok selama 10 tahun lamanya. Dari film ini kita sama-sama belajar guys, bahwa sesuatu yang berharga itu bisa datang kapan saja dan dari mana saja. Nggak peduli bentuknya apapun itu ya. Dan terkadang pengorbanan kecil itu bisa membawa kita pada kebahagiaan yang jauh lebih besar. Itu dia review film kali ini. Ingat ya, stay positif dan stay healthy and be yourself. Oke, see you next time.